One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rusli, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam olahraga. Salam. Iya, mantap. Mantap. Iya, Bung Rusli, malam ini babak 16 besar Liga Champion leg pertama akan menyajikan pertandingan yang sangat menarik yang akan mempertemukan antara Atalanta versus Real Madrid. Ya, kalau kita melihat sejarah dan nama besar, ini adalah dua tim yang sangat kontras, di mana Atalanta musim ini adalah kedua kalinya mereka berlaga di Liga Champion, sementara Real Madrid sebagaimana kita ketahui sudah 13 kali mengunci gelar juara Liga Champion. Nah, malam ini kedua tim akan bertanding di kandang Atalanta. Ya, bagaimana Bung Rusli melihat hal ini? Apakah dengan bertandingnya di kandang Atalanta akan mempengaruhi moral, spirit dan motivasi bagi tuan rumah untuk melawan Real Madrid? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertandingan ini sangat-sangat menarik meskipun dalam sejarah Liga Champions bahwa Real Madrid merupakan salah satu jawara. Dia sudah 13 kali merebut juara, sementara Atalanta ini baru 2 kali ikut dalam Liga Champions. Cuma salah satu permasalahan yang dihadapi sekarang Real Madrid adalah banyaknya pemain-pemain yang tidak bisa tampil. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap performa mereka. Ada Sergio Ramos yang menjadi palang pintu ya bagian belakang, dan terkadang dia juga mencetak bola. Dia dipastikan tidak bisa hadir. Sementara penyerang juga untuk saat ini masih diragukan. Karim Benzema juga berdasarkan dengan di impor yang terakhir diragukan juga untuk tampil. Jadi itu menandakan bahwa tim bertabur bintang Real Madrid ini pasti dipastikan tidak tampil dengan performa yang terbaiknya. Sementara kita lihat bahwa Atalanta selama beberapa pekan dia mendapatkan hasil yang sangat gemilang, dan seluruh hampir pemain kunci mereka dia bisa bermain dan dalam kondisi yang fit. Ini berarti bahwa akan terjadi serangan saling menyerang, di mana tim Real Madrid yang boleh dikatakan bahwa adalah second line. Second line, kenapa? Karena banyak pemain-pemain inti yang terparkir dan akibatkan cedera dan kurang fit. Sementara Atalanta ini dalam kondisi fit, jadi akan saling jual beli serangan. Saya kira pertandingan sementara subuh akan terjadi akan jual beli serangan. Serangan begitu. Bung Rusli, kalau kita melihat pertandingan kalau kita melihat kedua tim ini, 5 pertandingan terakhir dari Atalanta berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, sementara Real Madrid dari 5 pertandingan terakhir berhasil memenangkan 4 pertandingan. Kalau kita melihat juga Real Madrid dalam menjelang lawatannya ke Atalanta di backup beberapa pemain cedera. Paling setidaknya ada 9 pemain yang tidak bisa tampil untuk melawan Atalanta. Beberapa di antaranya adalah Sergio Ramos, kemudian Karim Benzema, juga dipastikan tidak bisa tampil. Di lain sisi juga Real Madrid beberapa pekan terakhir juga beberapa kali mengalami kekalahan. Di antaranya dikalahkan oleh beberapa tim kecil seperti Athletic Bilbao, Alcoyano dan Levante yang mengalahkan Real Madrid. Apakah kira-kira menurut Bung Rusli Atalanta bisa memanfaatkan krisis pemain daripada kubu lawan, yakni Real Madrid? Saya kira ini adalah kesempatan yang sangat menarik, atau itu adalah kesempatan yang sangat baik yang dimiliki oleh Atalanta untuk memenangkan pertandingan kali ini. Karena dia tampil dengan tim pool dan
Timpu dan yang sangat mendukung adalah karena dia berstatus sebagai tuan rumah. Saya yakin bahwa dia akan mati-matian untuk mengalahkan tim tamu yaitu Real Madrid. Real Madrid dengan dukungan penuh dari penonton. Apalagi dilihat dari pertandingan beberapa pertandingan dari Atalanta ini selalu memenangkan pertarungan. Yang terakhir adalah dia berhasil membantai dia berhasil membantai Napoli dengan skor 4-2. Sebelumnya juga dia berhasil mengalahkan Cagliari di kandang Cagliari. Dia bisa memenangkan pertandingan dengan skor 0-1. Ini saya kira ini adalah modal utama yang dimiliki oleh Atalanta untuk memenangkan pertandingan pada subuh dini hari nanti ini. Dibandingkan dengan memang kalau dilihat dari Real Madrid selama beberapa pekan pernah mengalami kekalahan, tapi beberapa pekan ini dia memenangkan pertarungan, tapi ya agak berbeda pada saat dia memenangkan menang kemarin dia memenangkan kemarin dengan kenapa? Karena dia pekan lalu dia menang, tapi dipenuhi oleh para bintang-bintang mereka, ya kecuali Ramos yang tidak tampil. Tapi sekarang ini kan ada diragukan, Karim Benzema juga masih diragukan. Yang kedua Eden Hazard ini yang menjadi salah satu pemain yang memberi kontribusi kalau dia tampil. Tapi sekarang dia tidak tampil untuk pertandingan kali ini, padahal pertandingan ini sangat penting untuk bagi Real Madrid sendiri. Ya. Kalau kita melihat statistik, ada statistik yang menarik daripada Atalanta. Dari 24 laga kandangnya di Eropa, Atalanta baru mengalami 3 kali kekalahan. Sementara Atalanta menang 11 kali dan cuma kalah 1 kali dalam 18 pertandingan di semua kompetisi setelah matchday 6. Atalanta selalu mencetak minimal 3 gol dalam 9 dari 11 laga kandang terakhirnya di semua kompetisi. Nah, kira-kira bagaimana melihat tren dari Atalanta yang sangat positif ini? Apakah Atalanta bisa tetap mempertahankan mentalnya di hadapan para pemain-pemain bintang yang ada di Real Madrid? Ya, Atalanta salah satu klub yang sangat terkenal kalau dia main di kandang. Dia sangat jarang dikalah. Ya, jangan dikalah kalau dia main di kandang. Itulah mengapa saya katakan bahwa ini adalah peluang yang sangat besar yang harus dimanfaatkan oleh Atalanta untuk mengalahkan tim sebesar daripada Real Madrid ini. Real Madrid. Kenapa? Kita lihat beberapa pertandingan dia pada saat dia tampil di depan pendukungnya, dia akan selalu para motivasi dari pemain-pemain Atalanta itu sendiri sangat bagus. Ini menjadi modal utama dari Atalanta untuk melayani tamunya Real Madrid. Saya kira mungkin begitu. Ya, kalau kita melihat ini adalah pertemuan perdana daripada kedua tim. Sebelumnya mereka belum pernah ketemu. Ya. Nah, biasanya Real Madrid ketika bertemu dengan tim yang cenderung di bawah, baru dia. Di bawah standar dari mereka, biasanya justru mereka mengalami kekalahan. Nah, apakah kira-kira? Ya, saya kira itu memungkinkan. Untuk itu memang memungkinkan. Kenapa? Karena kalau Real Madrid ini merupakan suatu tim yang sangat memang saya katakan selalu dianggap sebagai fenomenal. Kenapa? Kalau dia berhadapan dengan seperti Barcelona, dia akan mati-matian untuk memenangkan pertarungan. Begitu juga kalau dia menghadapi Atletico. Tapi kalau dia menghadapi tim-tim yang dia berada di papan bawah atau tim yang tidak terlalu diunggulkan, dia terkadang dia kalah. Ada kemungkinan juga akan terjadi pada saat nanti pertandingan sementara subuh ini menghadapi Atalanta yang dianggap adalah suatu tim yang kurang diperhitungkan dalam Liga Champions. Dengan Liga Champions. Ya, berdasarkan dari analisis dari Bung Rusli melihat performa kemudian
sejarah, psikologis, kebugaran pemain dan faktor kandang dari Atalanta, kira-kira bagaimana Bung Rusli memprediksi hasil daripada pertandingan ini? Ya mungkin kalau saya melihat bahwa peluang besar bagi tuan rumah untuk mengatasi dari Real Madrid itu sendiri. Ya, mungkin begitu. Ya, pemirsa, itulah prediksi singkat kita terkait dengan pertandingan sebentar subuh antara Atalanta versus Real Madrid. Jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis. Terima kasih Bung Rusli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.